Sarah bukan nama merek sabun, tapi nama seorang wanita tangguh yang pernah berdiri di medan perang Afghanistan. Ia bukan agen rahasia, bukan juga pahlawan yang punya medali emas. Tapi ia pernah memegang senjata, merangkak di tanah berdebu, dan melihat lebih banyak ledakan daripada kembang api malam tahun baru. Suami dan 8 rekannya tewas dalam misi penyergapan yang penuh misteri waktu itu. Dan semua itu meninggalkan jejak trauma. Bukan luka di tubuh, tapi luka di pikiran dan juga mental. PTSD, 3 huruf yang membuat hidupnya tidak pernah tenang. Kini hidupnya hanya bersama sang buah hati bernama Josh, anak kecil yang jadi pelipur laranya. Hari itu, Sarah dan Josh mengurus visa kerja di konsulat Amerika yang megah di Frankfurt, Jerman, karena sedang mendapatkan tawaran kerja oleh sebuah agensi. Gedungnya seperti campuran antara bandara internasional dengan kantor pajak. Modern, steril, tapi tetap membuat orang stres sejak di pintu masuk. Disitulah Sarah datang, membawa 1 tas, 1 anak, dan segudang trauma yang tak bisa dimasukkan ke dalam koper. Wir kommen wegen eines H1 Arbeitsvisums. Hey, how are you? Die Amerikaner wollen in dem Moment gar nicht wissen, ob sie wirklich... Sambil menunggu nomor antrian, Josh, bocah kecil yang energinya seperti baterai alkalin, merengek ingin bermain. Untungnya konsulat ini punya taman bermain mini. Karena tak ingin Josh merengek seperti sirene ambulans, Sarah membiarkannya bermain sejenak. Ia sendiri pergi sebentar hanya untuk membeli kopi. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan pagi hari seperti kafein dan harapan tipis bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi harapan tinggal harapan, nomor antrian pun dipanggil. Sarah hendak menjemput Josh terlebih dahulu sebelum ke loket pelayanan. Tapi sesampainya di playground, anak itu sudah tidak ada di tempat. Hilang entah kemana, seperti sinyal internet di tengah hutan. Sarah langsung panik, ia menyisir gedung dari ujung ke ujung. Ruang tunggu disisir, toilet diperiksa, lorong demi lorong disambangi. Bahkan ruang staf yang bertuliskan dilarang masuk pun ia dobrak. Karena tidak ada larangan yang lebih penting dari kehilangan anak. Aksi pencarian 1 orang ini akhirnya dihentikan 2 petugas keamanan. Bukannya menenangkan, mereka malah terlihat seperti sedang menyalahkan. Sarah makin naik darah, ia pun minta ketemu bos mereka. Bukan untuk mengadu, tapi untuk memastikan seluruh gedung dibalik seperti isi dompet akhir bulan. Lalu muncullah Eric Kins, kepala konsulat, lengkap dengan jas rapi dan wajah khas orang yang terlalu sering memimpin rapat. Di belakangnya ada Sersan Donovan, asistennya yang selalu pasang wajah serius. Eric dan Donovan mendengar cerita Sarah. Mereka langsung turun tangan, gedung diperiksa ulang, kali ini bersama Sarah. Tapi tetap, Josh seperti ditelan bumi, tidak ada jejak, tidak ada suara, dan tidak ada petunjuk. Saat itulah Sarah ingat sesuatu. Ia menyebutkan sempat melihat 2 orang asing, seorang pria dan wanita, bertukar tas di dekat pintu masuk. Tatapan mereka tidak seperti orang biasa, tapi seperti figuran di film agen rahasia. Namun Eric dengan percaya diri mengatakan gedung ini tingkat keamanannya lebih ketat dari dompet admin saat tanggal tua. Das geht leider nicht. High security area. Was ist, wenn die beiden was damit zu tun haben? Sie haben selbst ein Kind. Können wir in Ruhe sprechen? Saat mereka berdiskusi, Donovan mendekati Eric dan membisikkan sesuatu. Tiba-tiba suasana berubah. Eric mengajak Sarah berbicara 4 mata. Ternyata rusum lama Sarah ditemukan. Catatan sebagai mantan tentara dengan riwayat PTSD berat muncul. Di antara semua lembar itu ada fakta yang mengganggu. Tidak ada satupun bukti bahwa Josh ikut bersama Sarah saat itu. Donovan menyampaikan dengan suara berat, seperti bawa beban pinjaman online. Bahwa Sarah datang sendiri. Tidak ada nama Josh di dokumen visa. Tidak ada nama anak kecil di buku tamu. Tidak ada anak kecil di CCTV. Bahkan semua saksi mata bilang Sarah hanya datang sendirian. Tapi Sarah tetap yakin, keyakinannya lebih kuat dari sinyal wifi hotspot yang kalian pakai saat ini. Ia bahkan meminta bantuan polisi Jerman. Tapi hasilnya tetap sama. Polisi Jerman tidak bisa masuk ke wilayah konsulat. Dan mereka semua justru menyarankan Sarah agar tetap tenang. Menerima kemungkinan bahwa trauma telah mengaburkan kenyataan. Deutsche Behörden und Polizei haben dort kein Aber wenn ich jetzt hier rausgehe, dann komme ich doch nie wieder rein. Kollegen werden Sie 10 Minuten beim Eingang abholen. Tentu saja Sarah tidak terima.
Emosinya memuncak. Semua orang di sekitarnya dianggap tidak peduli. Lalu tanpa aba-aba, ia melayangkan pukulan keras ke arah Eric. Darah mengalir di bibir pemimpin konsulat itu. Keributan pecah. Sarah akhirnya berhasil diamankan. Tapi dalam benaknya ia tahu satu hal. Dia tidak gila. Josh ada dan dia akan membuktikannya. Bahkan jika harus mengguncang seluruh fondasi gedung ini. Sarah akhirnya dijadikan tahanan sementara waktu. Bukan di hotel tapi di sebuah ruangan dengan pengawasan Sersan Donovan. Ia diminta menunggu dengan sabar sampai polisi Jerman datang menjemputnya. Stay here. Saat Donovan mendapat panggilan pergi sejenak, Sarah melihat peluang. Ia kabur seperti ninja veteran, melintasi lorong-lorong sepi dengan skill pelarian hasil pengalaman militer dan insting seorang ibu. Saat melewati playground, mata Sarah menangkap sesuatu. Sebuah mainan kecil milik Josh. Detik itu juga keyakinannya menguat. Ia tidak halu. Ia datang bersama anaknya, dan ada sesuatu yang busuk sedang disembunyikan di gedung ini. Mungkin bukan ikan asin, tetapi tetap mencurigakan. Dengan semangat emak-emak kehilangan anak, Sarah menyusuri area tersembunyi gedung konsulat. Tujuannya satu, menemukan anaknya dan mengabaikan semua sistem keamanan. Josh? Pencarian ini mengarahkannya ke arah guest apartemen, sebuah ruangan tersembunyi di balik lorong sepi. Di sana ia tidak menemukan Josh, tapi malah menjumpai seorang wanita misterius asal Belarusia bernama Kira. Kira bukan tamu VIP, ia adalah tahanan politik yang ditahan secara ilegal. Ayahnya dibunuh karena jadi oposisi pemerintahan dan juga dituduh pencucian uang. Awalnya mereka ribut. Maklum, siapapun pasti kaget kalau sedang sembunyi malah disatorni oleh orang asing yang emosi dan bau keringat. Tapi setelah sesi perkenalan yang kaku dan cepat, mereka sepakat. Bersatu, kita kabur. Sarah akan bantu Kira keluar, dan Kira akan bantu Sarah mencari Josh. Ich bin Sarah übrigens. Haben wir einen Deal? Ja, okay, Deal. Nee, lass mal. Bringt mich einfach hier raus. Kira yang sudah cukup lama dipasung dalam apartemen hotel KW ini ternyata hafal sebagian denah gedung. Kira memberitahu struktur bangunan dan titik-titik pengawasan. Tujuan mereka adalah gudang logistik, tempat paling minim kamera, satu-satunya akses keluar yang aman dan jarang dijaga. Tapi perjalanan tak mudah. Mereka harus melumpuhkan seorang penjaga demi mengambil kartu akses. Gebracht. Quatsch, hilf mir lieber. Schnell. Schau, dass niemand kommt. Ups, Ausgänge gesperrt. Die hätten uns längst auf jeden Fall. Namun ada satu keanehan. Aksi mereka sejauh ini tidak terdeteksi CCTV. Kira mulai curiga ini terlalu sunyi seperti jebakan dalam film thriller. Tapi mereka tetap lanjut. Sesampainya di gudang, Sarah menemukan jadwal keluar masuk truk pengangkut barang. Ia langsung berpikir, Josh pasti diselundupkan lewat truk ini. Saat memeriksa sekeliling gudang, mata Sarah menangkap sebuah loker. Di pintunya ada lambang yang sama persis dengan gambar di kaos dua orang yang tukaran tas tadi. Kecurigaan berubah jadi keyakinan. Sarah membuka paksa loker itu. Dan isinya bukan koper emas atau anak hilang, tapi paket narkoba. Ternyata tas yang ditukar tadi bukan hanya urusan mode, tapi transaksi haram kelas kakap. Rencana pun berubah total. Kira yang dari awal ingin kabur diam-diam dan cepat mulai frustasi. Ia ingin keluar sebelum tertangkap, tapi Sarah bersikeras, tidak bisa pergi sebelum semuanya menjadi jelas. Perdebatan pun terjadi, adu logika, adu emosi, dan juga adu nasib. Coming! Belum sempat mereka mencapai kata sepakat, dua pria tak dikenal tiba-tiba masuk dan langsung menyerang. Bukan untuk main catur, tapi untuk menculik Kira. Perkelahian pun pecah, tapi Sarah bukan sembarang emak-emak. Bersama Kira, mereka mengalahkan dua pria itu dengan teknik gabungan, tendangan, bantingan, dan tekad seorang wanita yang sudah terlalu muak. Setelah perkelahian, Kira lalu kabur begitu saja tanpa aba-aba, seperti tokoh utama yang sedang ngegas sendirian. Sarah hendak ikut kabur, tapi sayang usahanya kandas.
Ia tiba-tiba ditahan dan disuntik obat penenang oleh Eric, dan layar kehidupan pun menjadi gelap. Begitu bangun, Sarah mendapati dirinya duduk di sebuah ruangan. Di depannya berdiri Eric dan seorang wanita dingin bernama Deborah, bos tertinggi di tempat itu. Wanita ini tidak main-main, ucapannya dingin, tapi efeknya seperti kulkas yang tidak pernah dimatikan. Sarah bersikeras menceritakan semuanya. Anaknya hilang, narkoba di loker, dan 2 orang mencoba menculik Kira. Tapi Deborah menanggapinya dengan informasi tak terduga. Ibunya Sarah ternyata sudah menghubungi mereka. Sang ibu mengatakan bahwa Sarah menderita gangguan stres pasca trauma dengan gejala psikotik, delusi, halusinasi, imajinasi tingkat tinggi, tapi tak bisa diuangkan. Untuk membuktikan itu, rekaman CCTV pun ditunjukkan. Dan benar saja, di video itu terlihat jelas Sarah masuk sendirian. Tidak ada Josh, tidak ada anak kecil, tidak ada suara bocah, hanya Sarah, langkah tegas, dan ekspresi seperti sedang menjalankan misi rahasia. Padahal yang terlihat di kamera hanyalah wanita sendirian membawa tas dan beban hidup. Denken Sie nach. Nein, nein, ich habe auf ihn aufgepasst. Ich bin mit ihm. Bild mir das nicht ein. Machen Sie mich los. Morgen früh werden Sie von der Deutschen. Ich bild mir das nicht ein. Ich bin heute mit Schuss. Keputusan pun dijatuhkan. Besok pagi, polisi Jerman akan menjemput Sarah untuk dibawa ke rumah sakit. Semua akan diselesaikan secara medis. Tapi benarkah itu akhir cerita? Atau justru semua ini adalah bagian dari konspirasi yang lebih besar? Setelah dinyatakan akan dikirim ke rumah sakit karena dianggap hidup di dunia delusi, nasib Sarah tampaknya sudah ditulis di atas kertas rujukan. Tapi seperti dalam kisah drama yang tak pernah bosan diputar, harapan sering datang dari arah yang tidak diduga. Tepat saat ia terdiam, terikat dan nyaris kehilangan semangat, Kira tiba-tiba muncul. Kali ini bukan sebagai tahanan politik, tapi sebagai penyelamat dadakan dengan baju penyamaran kelas murah. Kemungkinan hasil pinjam dari lemari petugas kebersihan. Dengan cepat dan cekatan, Kira melepaskan ikatan Sarah. Ternyata ia baru saja diinterogasi oleh Donovan. Dan dari hasil interogasi serta potongan-potongan kejanggalan yang ia temukan, Kira akhirnya yakin Sarah tidak gila. Justru ada sesuatu yang sangat salah di gedung konsulat ini. Mereka pun lalu kabur. Setelah sukses melompat keluar tanpa tulang retak, misi mereka selanjutnya adalah menemukan pria pemilik tas narkoba. Melalui jalur komunikasi bawah tanah yang sayangnya masih menggunakan chat, bukan teknologi canggih, mereka berhasil mengatur pertemuan dengan pria itu. Lokasinya di toilet, karena tidak ada tempat yang lebih privat dan bebas kamera di gedung ini selain tempat buang air. Disinilah skenario Tuhan mulai bermain. Ternyata di kantin yang sama, Sarah juga sedang menjalankan aksinya. Ia sudah lebih dulu tiba, dan kini duduk satu meja dengan pria pemilik tas narkoba. Negosiasi berlangsung cepat. Sarah menuntut 2 hal, denah lengkap gedung dan kartu akses utama ke semua ruangan. Pria itu mungkin karena takut atau memang sudah lelah hidup. Ia menyanggupinya, tapi ia butuh waktu sebentar untuk mengambil barang-barang itu. Is it? Wait here. 20 minutes room down the hall. Sementara menunggu, Sarah melihat Eric sedang makan siang bersama anaknya di meja seberang. Di atas meja si anak memainkan mainan mungil lucu, jenis mainan yang bisa menirukan ucapan kita, seperti asisten pribadi versi baterai AA. Mainan itu kemudian tertinggal dan Sarah mengambilnya. Siapa sangka, benda sepele ini nanti akan jadi saksi diam pertempuran sistem keamanan negara. Wir werden. Floor plan, key card. And this? NSA and CIA facilities. Now, can I have my stuff? Bermodalkan dana kompleks gedung konsulat yang baru saja didapat dari pria pemilik tas narkoba, mereka menyusup ke ruangan Donovan. Tujuan awalnya sederhana, cari informasi soal Josh dan para penculiknya. Tapi seperti membuka kotak bekal yang ternyata berisi laporan rahasia, mereka justru menemukan sesuatu yang lebih dari sekedar penculikan anak. Di laptop Donovan, mereka mendapati email mencurigakan. Isinya data lengkap tentang Sarah, surat kontrak kerja, dan catatan kejiwaan yang mestinya rahasia. Fakta yang mencengangkan terungkap. Donovanlah yang merekrut Sarah melalui pihak ketiga, pekerjaan sebagai konsulat keamanan, yang ternyata hanya kedok untuk mengiring Sarah datang ke konsulat Frankfurt. Apakah Donovan bertindak atas perintah sendiri? Atau ada aktor besar di balik layar yang sedang main catur sambil menyeruput teh?
Itu belum bisa dipastikan. Tapi satu hal yang jelas, kedatangan Sarah ke konsulat ini bukan kebetulan. Semua sudah dirancang, seperti undangan pernikahan tapi versi penuh jebakan. Tak berhenti sampai di situ, Sarah mengulik lebih dalam. Akhirnya Sarah menemukan file mencurigakan lainnya. Kali ini tentang Eric. Si bos dingin yang berwajah licin itu ternyata adalah mantan veteran Afghanistan sama seperti Sarah. Namun bukan sekedar mantan rekan, Eric juga diduga terlibat dalam penyergapan brutal yang merenggut nyawa banyak tentara termasuk suami Sarah. Dugaan paling kuat, Eric menjual informasi posisi mereka kepada musuh. Sebuah pengkhianatan tingkat dewa. Dan kini pengkhianat itu berdiri nyaman di kursi kepala konsulat. Seolah-olah tidak pernah menjual siapapun. Einer der Männer ist Eric Kinch. Das ist korrekt. Was wissen Sie über ihn? Immer wieder in Zusammenhang mit Korruption auf, aber wurde jedes Mal entlastet. Ich habe jetzt aber eine neue Quelle, die sagt, dass Kinch für den Hinterhalt verantwortlich war, in den sie in Afghanistan geraten sind. Was? Namun belum sempat semuanya dicerna utuh, Donovan keburu masuk ke ruangan. Kepanikan seperti tamu tak diundang datang menghampiri. Tapi untungnya, antara insting tempur dan pengalaman bermain sembunyi-sembunyian, Saran kira berhasil lolos. Tak lupa bonus, Donovan sempat kena tonjok lagi. Clear! Semua teka-teki mulai tersusun. Mereka kembali ke gedung bawah, lokasi yang kini jadi markas perlawanan. Sarah menyusun rencana besar, membantu Kira meloloskan diri menggunakan truk pengangkut barang. Sebuah rencana berani dan seperti biasa beraroma kekacauan. Dengan taktik pengalihan ala emak-emak mengecohkan satpam mall, Sarah menggunakan mobil untuk menarik perhatian para penjaga. Kira sukses masuk ke dalam truk, sementara Sarah layaknya karakter utama game Steel melumpuhkan siapa saja yang berani mengejar. Tapi konflik belum selesai. Eric yang kini tahu Sarah sudah mengetahui semuanya tentang dirinya, muncul dan menghadang. Perkelahian epik kembali pecah. Tinju, kunci leher, dan salto emosional terjadi dalam tempo cepat. Pertarungan ini bukan lagi soal pekerjaan, tapi soal dendam dan soal keadilan, dan soal satu anak yang mungkin masih hidup. Sarah nyaris kalah, tapi nyaris bukan berarti kalah. Ia berhasil membalikan keadaan, menodongkan senjata ke arah Eric, dan bertanya dengan penuh emosi di mana anaknya berada. Namun Eric tetap diam, entah karena tak punya jawaban atau karena takut dimasukkan ke dalam freezer hidup-hidup. Wo ist Josh? Haben Sie ihn? Ich habe ihn. Es geht ihm gut. Warum haben Sie ihn entführt? Sie hätten mich einfach draußen töten können. Sie haben in Islamabad einen der Taliban getroffen, die uns angegriffen haben. Ich weiß, dass Sie unsere Position verraten haben. Warum? I left you alone, Sarah. But this journalist, he put so much pressure on. Sarah tahu satu hal, membunuh Eric sekarang sama dengan mengubur satu-satunya orang yang tahu di mana anaknya berada. Maka itu ia memutuskan untuk pergi sebelum pasukan keamanan datang dan menghentikannya. Tak habis akal, Sarah menggunakan baju penyamaran dan kembali menyusup ke gedung lain di kompleks itu. Tapi pencarian tidak membuahkan hasil. Tak ada jejak Josh, tak ada petunjuk baru. Maka seperti ibu-ibu kreatif yang akalnya tak pernah habis, Sarah merakit bom kecil dari bahan seadanya dan memicunya di salah satu titik strategis. Tujuannya bukan untuk menghancurkan, tapi membuat kekacauan dan evakuasi massal. Dan benar saja, ledakan kecil itu membuat seluruh gedung geger. Semua orang dievakuasi, keadaan menjadi kacau, para penjaga sibuk dan kamera menjadi mati. Di tengah hiruk-pikuk, Sarah menemukan anak Eric, bukan Josh, tapi bocah lucu yang tadi mainan suaranya bisa menirukan ucapan. Dengan bujuk rayu plus mainan yang tadi ia ambil dari kantin, Sarah berhasil mengajak si anak ikut bersamanya. Ia membawa anak itu ke ruang aman tersembunyi, tempat perlindungan yang tidak terpantau. Disitulah Sarah menghubungi Eric. Kali ini bukan untuk basa-basi, tapi untuk negosiasi tingkat tinggi. Syaratnya sangat jelas, bawa Josh keluar, atau anakmu tidak akan keluar dari tempat ini. Udara makin menipis, waktu semakin sempit,
Dan satu hal yang pasti, Sarah tidak sedang bercanda. Setelah ancaman dinegosiasi, peringatan disampaikan, dan waktu mulai menghimpit seperti iklan diskon tinggal 1 menit lagi, Sarah pun menutup telepon. Tapi tidak hanya menutup sambungan, ia juga menutup jalur pasokan oksigen ke ruangan aman tempat ia dan anak Eric berada. Just turned off the air supply. Keadaan pun berubah dari panas jadi pengap. Eric tetap bersikeras tidak mengabulkan permintaan Sarah. Eric cukup yakin bahwa seorang ibu tidak akan tega menyakiti anak orang lain meski sedang kehilangan anaknya sendiri. Eric tetap kalem, mukanya sok cool, dada tegap, walau di luar anaknya mulai megap-megap seperti ikan di darat. Nyonya Deborah akhirnya datang ke lokasi. Dengan gaya atasan diplomatis campur curiga, ia mencoba membujuk Sarah. Tapi Sarah tetap kekeh, ia minta satu hal saja, keluarkan anaknya. Bahkan Sarah sempat memberikan sedikit informasi soal masa lalu Eric di Afghanistan. Cukup untuk membuat Nyonya Deborah terdiam sejenak. Alisnya naik, tapi masih belum cukup untuk percaya. Ihr Ernst? Was meinen Sie? Detik demi detik berlalu, dan kondisi anak Eric sudah mulai semakin lemah. Sarah meski terlihat tegas dan keras, akhirnya tidak tega juga. Sebagai sama orang tua, ia mengajukan negosiasi terakhir. Biarkan Eric masuk menggantikan posisi anaknya, dan anaknya bebas keluar. Ich lasse Eileen jetzt frei. Alle sollen zurücktreten. Tapi di balik semua itu, Sarah punya rencana tersembunyi. Ia tidak hanya menyelamatkan anak orang, tapi juga ingin membongkar kebusukan si bapaknya. Rencananya sangat sederhana, membuat Eric berbicara sendiri dan rekam pengakuannya, lalu hidupkan perekam agar semua orang di luar bisa mendengar. Werden Josh niemals freilassen, solange ich noch lebe. Sagen Sie einfach, dass ich zu viel Widerstand. Eric masuk ruangan dengan wajah angkuh. Tapi sebagai orang yang sudah makan asam garam dengan dunia pengkhianatan, ia cepat curiga. Matanya pun menangkap sinyal. Ia menemukan perekam dalam keadaan on, dan berjalan ke arah perekam itu dan mematikannya. Sarah hanya bisa menatap diam, tapi hatinya seperti mau mengaduk minyak goreng mendidih. Ich habe Sie unterschätzt. Karena merasa aman, Eric akhirnya mulai berbicara. Dengan gaya santai dan penuh dosa, ia menceritakan semuanya. Bagaimana ia membuat semua terlihat seperti delusi. Bagaimana ia menciptakan situasi yang membuat Sarah dianggap gila. Dan mengapa ia lakukan semua itu demi menutupi kesalahan masa lalunya di Afghanistan. Dan Sarah hanya diam mendengar semua itu. Und Sie haben dafür gesorgt, dass ich fliehen kann. Wenn jemand wie Kira aus dem Konsulat verschwunden wäre, Afghanistan auf der Flucht erschießen. Dass Sie die Entführer hier eingeschleust haben. I busted my ass for them. One RCM hit your vehicle. And I talked to Handi English so how. Fuck her! Dan sesaat kemudian, Eric menembak perut Sarah. Dan tidak cukup sampai di situ, kakinya sendiri pun dia tembak. Karena skenario harus meyakinkan. Lalu dengan akting kelas Oscar, Eric membuka pintu dan berteriak. Seolah-olah ia diserang oleh Sarah yang sedang kalap dan delusional. Und deswegen. Motherfucker! She got my gun! Para penjaga langsung datang, seperti petugas kebersihan melihat ember yang tumpah. Eric dibopong keluar dan diselamatkan. Dan Sarah tersungkur, berdarah, merintih, dan masih punya satu kartu as. Dengan tubuh penuh luka, ia merayap ke sisi tempat anak Eric tadi berbaring. Di situ ia mengambil benda mungil yang tak pernah disangka akan menyelamatkan dunia. Ternyata sejak awal Sarah sudah menyalakan fitur rekam mainan itu. Mainan mungil itu yang bisa menirukan suara siapapun. Kini menyimpan kalimat pengakuan dari Eric, kalimat penuh dosa dan kebusukan. Saat ruangan itu akan diledakkan, dengan sisa tenaga Sarah membuka pintu ruangan itu. Dan di hadapan semua orang, Eric, Deborah, dan para penjaga, Sarah menyalakan mainan itu. Rekaman pun berbunyi dengan lantang. Muka Eric langsung beku. Kalau bisa kabur ke lubang tikus mungkin sudah dia lakukan. Suasana langsung berubah. Eric tidak bisa mengelak. Bukti rekaman itu memukul lebih keras dari semua tonjokan Sarah sebelumnya. Ia pun ditangkap dan akhirnya
harus mempertanggungjawabkan semua kejahatannya, dari Afghanistan sampai ke gedung konsulat. Dan Sarah, meski tubuhnya luka tapi jiwanya merasa lega. Ia akhirnya menemukan Josh, anak yang selama ini dicari, dipertanyakan keberadaannya, dan dianggap cuma halusinasi. Mereka pun berpelukan penuh haru dan bahagia, di tengah runtuhan konspirasi dan ego lelaki pengkhianat. Film pun tamat.